warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mardianti Anwar, NIM 22010058 kelas 1B kelompok 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi Al-Quran tentang sejarah pemeliharaan dan pengumpulan Al-Quran. Yang pertama, pengertian pemeliharaan Al-Quran. Pemeliharaan adalah proses pembentukan, penjagaan, dan perawatan. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bentuk lafal Arab dengan perantara malaikat Jibril untuk dibaca, dipahami, dan diamalkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup umat manusia. Turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. B. Pemeliharaan dan pengumpulan Al-Quran. Pada masa Nabi, sejarah telah mencatat bahwa pada masa-masa awal kehadiran agama Islam, bangsa Arab tempat diturunkannya Al-Quran tergolong ke dalam bangsa yang buta huruf. Sangat sedikit di antara mereka yang pandai menulis dan membaca pada saat diturunkan ayat Al-Quran. Rasulullah menganjurkan supaya Al-Quran itu dihafal, dibaca selalu, dan diwajibkan membacanya dalam sholat. Sedangkan untuk penulisan Al-Quran, Rasulullah SAW mengangkat beberapa orang sahabat yang bertugas merekam dalam bentuk tulisan semua wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Di antara mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'bah, dan beberapa sahabat lainnya. Adapun alat yang digunakan untuk menulis wahyu pada saat itu masih sangat sederhana. Para sahabat menulis Al-Quran pada usuk atau pelepah kurma, likaf batu halus berwarna putih, rika kulit aktaf, tulang unta, dan aktab atau bantalan dari kayu yang biasa dipasang di atas punggung unta. C. Pemeliharaan dan pengumpulan Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Ada sebuah riwayat menyebutkan bahwa untuk kegiatan yang dimaksud yaitu pengumpulan dan pembukuan Al-Quran, Abu Bakar mengangkat semacam panitia yang terdiri dari 4 orang dengan komposisi kepanitiaan sebagai berikut: Zaid bin Sabit sebagai ketua dan 3 orang lainnya yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Ubay bin Ka'bah masing-masing sebagai anggota. Kedua, pemeliharaan Al-Quran pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi penyebaran Al-Quran di wilayah yang sudah memeluk agama Islam. Penyebaran ini bukan sekedar mengirimkan lembaran mushaf, tetapi disertai pula dengan pengajarannya. Khalifah Umar mengirimkan sekitar 10 sahabat ke Basra untuk mengajarkan Al-Quran. Umar juga mengirim Mas'ud ke Kufah dengan tujuan sama. Umar sangat menekankan pentingnya mengajarkan Al-Quran dengan suhuf yang dibuat sebelumnya. Yang ketiga, pembukuan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Ada beberapa manfaat dari pembukaan Al-Quran menjadi beberapa mushaf, yaitu yang pertama, menyatukan kaum muslimin pada saat baca mushaf yang seragam ejaan tulisannya. Yang kedua, menyatukan bacaan kaum muslimin. Yang ketiga, menyatukan tertib susunan surah surat menurut tertib urut sebagai yang kelihatan pada mushaf sekarang. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahatin Kandari, NIM 2201100056, kelas 1B, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, kelompok 2. Pembahasan materi tentang pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi dan masa Khulafaur Rasyidin. Pemeliharaan Al-Quran terdiri dari 2 kata, yaitu pemeliharaan yang berarti menjaga dan merawat. Sedangkan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi, pemeliharaan Al-Quran adalah menjaga dan merawat Al-Quran yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Yang pertama, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW terjadi dengan 2
cara, yaitu pemeliharaan dalam dada manusia, yaitu dengan cara menghafal Al-Quran. Ketika Al-Quran atau wahyu Allah turun kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad langsung menghafal dan menyampaikannya kepada para sahabat. Kedua, dengan cara ditulis. Penulisan Al-Quran atau dengan cara penulisan dalam memelihara Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW, di Al-Quran ditulis dengan dua cara, ditulis di pelepah kurma dan tulang hewan dan kulit hewan. Selanjutnya, pemeliharaan Al-Quran pada masa Khulafaul Rasyidin. Yang pertama, pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq terjadi karena adanya perang Yamamah yang menewaskan banyak penghafal Al-Quran, sehingga terlintas di pikiran Umar bin Khattab untuk pemeliharaan Al-Quran. Namun pada masa itu Abu Bakar As-Siddiq menolak pemerintahan Umar bin Khattab karena pada masa Nabi Muhammad SAW tidak ada perintah untuk mengumpulkan Al-Quran. Namun dengan izin Allah, pemeliharaan Al-Quran pun terjadi, dan pada masa itu Abu Bakar As-Siddiq menyuruh Zaid bin Sabit untuk mencatat Al-Quran atau menulis Al-Quran. Selanjutnya adalah pemeliharaan Al-Quran pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab tidak jauh berbeda dengan masa Abu Bakar As-Siddiq, karena pada masa itu pemeliharaan Al-Quran terjadi kurang lebih sama dengan pemeliharaan Al-Quran pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Ketiga, pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan terjadi karena perbedaan qiraat atau cara baca para sahabat pada masa itu, sehingga terjadi berbagai konflik antara kaum muslimin, sehingga Utsman bin Affan memutuskan untuk mengadakan musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin untuk membahas tentang qiraat yang benar pada masa itu. Pada masa itu terjadi pemeliharaan Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran Khalifah Utsman bin Affan menghilangkan ayat-ayat yang mansur. Al-Quran yang sekarang kita pakai adalah hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayuli Miftahul Jannah. Saya mendapat tugas tentang pemeliharaan Al-Quran. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah pemeliharaannya Al-Quran. Jadi pada masa itu, di masa Nabi Muhammad SAW, pada masa itu banyaknya para penghafal Al-Quran yang mati atau yang meninggal di medan perang. Dan pada saat itu Sayyidina Umar menyarankan kepada Sayyidina Abu Bakar untuk mengumpulkan ulang Al-Quran. Dan pada saat itu Sayyidina Abu Bakar tidak bisa mempercayai Sayyidina Umar secara langsung, karena itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan pada masa itu banyaknya masalah yang menerpa. Dan Sayyidina Umar tetap berkekeh dengan pemikirannya untuk mengumpulkan kembali Al-Quran. Dan Sayyidina Umar berusaha meyakinkan Sayyidina Abu Bakar bahwa itu adalah jalan yang atau pilihan yang terbaik, karena jika tidak dilakukan maka Al-Quran akan hilang dengan perkembangan zaman. Dan pada akhirnya Sayyidina Abu Bakar menyetujui ke pemikirannya Sayyidina Umar, dan akhirnya mereka mulai mengumpulkan kembali Al-Quran dengan sisa-sisa para penghafal yang masih ada. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helisa dengan NIM 2201100042. Saya dari kelas 1B dan saya kelompok 2 ingin memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Sejarah Pemeliharaan dan Perkumpulan Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril yang diturunkan secara beransur-ansur di tempat yang berbeda-beda, yang diturunkan di Mekah dan juga yang diturunkan di Madinah. Perkumpulan Al-Quran. Perkumpulan Al-Quran dilaksanakan pada kekhawatiran umat Islam pada masa Abu Bakar menjadi khalifah dikarenakan banyaknya umat Islam yang hafal Al-Quran mati di medan perang, yaitu perang Yamamah. Perkumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan dikarenakan banyaknya perbedaan bacaan antara umat Islam dan bacaan Al-Quran yang ditemui oleh Huzaifah al-Yamah pada saat perang di Amerika dan Azerbaijan. Perkumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar adalah dengan cara mengumpulkan semua tulisan Al-Quran yang bercerai-berai serta pada kulit binatang, tulang-tulang, batu, pada apa yang bisa ditulis pada saat Nabi masih hidup. Sedangkan pada masa Utsman perkumpulan Al-Quran dilakukan dengan cara mengulang kembali pengumpulan yang dilakukan pada masa Abu Bakar dan ditambah lagi dengan membandingkan dengan yang telah ditulis sebelumnya. Dalam Al-Quran, pemeliharaan Al-Quran sahabat mengumpulkan menjadi satu mushaf dan memperbanyaknya supaya tidak ada lagi perbedaan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Mardiana Putri dengan NIM 22010050 dari Prodi PIAUD kelas 1B. Saya akan mempresentasikan makalah yang saya buat yang berjudul Sejarah Pemeliharaan dan Pengumpulan Al-Quran. A. Pengertian pemeliharaan Al-Quran adalah Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa autentika Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Hijr. Inna nahnu nazzalna lizzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya sesungguhnya kalimah yang menurunkan al-zikr Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Yang kedua, pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dilakukan dengan dua cara utama, yaitu menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalnya dan merekamnya secara tertulis di atas berbagai macam bahan untuk menulis seperti pelepah, kurma, dan kulit hewan. Jadi ketika para sarjana muslim berbicara tentang Jama'ul Quran pada masa Nabi, maka yang dimaksud adalah pengumpulan wahyu Al-Quran melalui dua cara tersebut.